dilibatkan. Oke, di sini ada Berarti jangan Kang Deddy dilecehkan. Mulyadi ya. Dan kami fraksi PD Perjuangan walk out demi kehormatan. Didiskreditkan terkait dengan tugas fungsi kewajibannya. Dan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau. Kita bertemu di sini saja, pimpinan. Menjijikkan itu anggota dewan itu tuh. Itu namanya, gue sebutin nggak namanya ini? Wah, kalau abang siap menghadapi konsekuensinya sih silakan. Wah, Fajar dan media memframing saya, itu dibayar sama siapa coba? Bayarnya pakai uang pribadi apa uang negara? Nah, saya sendiri sampai hari ini tidak menggunakan uang negara. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Terkait musrembang dan DPRD fraksi PDIP yang walk out kemarin di sidang rapat paripurna ya, sempat ramai jadi perbincangan ya berbagai media. Dan dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi menyampaikan ya bahwa dia tidak melecehkan, merendahkan atau mentiadakan siapapun ya untuk DPRD manapun. Dan sempat juga diundang ya untuk acara tersebut. Namun ya begitu ya, tidak datang gitu kan. Jadi bukan salah daripada Kang Deddy Mulyadi ya. Mungkin ini salah satu kunci atau jebakan Batman mungkin ya. Jadi nyari-nyari kesalahannya tuh di situ ya. Kita bakal tahu setelah cek videonya. Oke, kita langsung cek videonya. Oke, di sini ada Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, mari kita renungi. Nah, kita bekerja untuk siapa? Oke, kita tonton dulu. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Nah, seperti apa yang dikatakan sama Deddy Mulyadi ya selaku gubernur kita semua itu benar-benar masuk akal ya. Kalau dicerna secara positif, tahulah siapa ya yang salah gitu kan. Oke, di sini ada Pak Memo Hermawan ya. Ini adalah sesepuh mungkin ya, kalau dibilang sesepuh ya, sesepuh PDIP ya di DPRD fraksi PDIP yang kemarin minta walk out ya. Ya, kita tonton videonya. Musrembang apa bang? Iya, sama. Sama. Jadi keberadaan kita ini sebenarnya satu kesatuan dengan legislatif sama eksekutif. Harusnya saling menunjang, saling memperkuat, tapi bukan saling mentiadakan. Ya, kami ini sudah terlegitimasi di 120 orang ini kan mau wakil rakyat Jawa Barat. Ya, baik perundang-undangan juga harus dilibatkan. Berarti jangan dilecehkan. Dan kami fraksi PD Perjuangan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan fraksi, bukan kehormatan fraksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan, dilecehkan. Nah, jadi kami perlu berbuat, dan ini perlu kepimpinan untuk mengadakan intervensi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela DPRD, bukan fraksi, ya. Tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain, ya. Jadi fraksi PD Perjuangan yang kami ingin keluar untuk memperbaiki suasana hubungan, ya, karena kita tidak bisa saling lepas. Baca perundang-undangannya. Ya. setelah ini tidak ada Kalau untuk langkah itu belum kita putuskan, tapi pada prinsipnya begini, dia ini kan pemimpin. Oke, negara ini dibangunkan pakai konsep berpolitiknya kan rias politika. Ada lembaga legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Tentunya harus saling berhubungan, harus saling menjaga. Nah,
kita melihat bahwa pernyataan dia di acara Musrembang, di mana itu acara membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat, di situ dihadiri sekian banyak orang, sekian banyak tokoh. Nah, ucapannya itu mendiskreditkan, bahkan kalau saya bilang bisa melecehkan lembaga yang dilecehkan. Kalau lembaga dilecehkan, otomatis anggota juga dilecehkan. Nah, dia merasa dia sebagai eksekutif bisa berjalan sendiri menjalankan pemerintahan. Nggak bisa. Kalau misalnya dia berpikiran bisa menjalankan sendiri pemerintahan ini, ya silakan. APBD-nya dia urus sendiri, raperdanya buat sendiri, jangan dibicarakan ke DPRD. Kenapa? 9 hari loh. Seolah-olah pernyataan dia itu benar, gitu loh. Nah, DPRD nggak bisa diam, ini lembaga. Negara ini dibangun dengan konsep demokrasi. Nggak bisa, nggak ada yang bisa berjalan dengan sendiri. Nah, kita fraksi PD Perjuangan, saya juga berharap harusnya lembaga DPRD, semua fraksi minta klarifikasi dari gubernur. Apa maksud tujuan omongannya dia itu? Kalau dia merasa bilang dia tidak perlu berbicara dengan anggota DPR, nggak usah bahas raperda di sini, buat aja raperdanya sendiri, gitu. Ini tidak persoalan apa programnya dia, apa tidak ada. Ini terkait aturan. Ini terkait lembaga hukum. Dada, dia mau ngapain kebijakannya terserah. Gitu. Tapi dia tidak bisa jalan bersendiri. Ada eksekutif, ada legislatif. Dari 5 pergub itu, pergub perubahan kelima itu kan yang diberitahu ke DPRD aja 3 Pak. Iya. Itu nggak diberitahu Pak. APBD itu. Nah, itu terkait APBD, nanti biar pimpinan fraksi yang menjelaskan. Tapi memang cuma sampai ke 3 informasinya. 4-5 dia sendiri. Tapi nggak ada yang dari waktu itu nggak Pak? Ya mungkin intinya mereka pengen dilibatkan ya. Tapi seperti apa yang dibicarakan sama Kang Deddy Mulyadi ya, di salah satu channelnya ya atau medsosnya, mereka sebenarnya diundang ya, tapi mereka ini tidak datang gitu kan. Kan aneh ya, kalaupun ada pembicaraan dari Kang Deddy Mulyadi di Musrembang menyinggung DPRD gitu kan, kenapa hanya fraksi PDIP aja yang merasa tersinggung gitu kan, sedangkan kan di gedung itu ada berapa anggota ya, dari 120 orang anggota, cuman mereka yang keluar ya. Nah, yang lain itu nggak keluar ya, biasa-biasa aja gitu kan. Aneh gitu kan. Oke, kita tonton video selanjutnya. Kalau kelak saya jadi gubernur Jawa Barat, maka akan saya siapkan Jumat dan Sabtu. Jumat gedung sate akan kita buka untuk rakyat. Ini Ono Surono ya yang kemarin gagal jadi gubernur gitu kan. Juli. Juli. Duitnya kudu proses. Anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, jangan duduk manis aja gitu ya. Ada bapak dewan ya. Jadi walkout itu kalau yang mencuat kemarin kan terkait dengan statementnya gubernur pada saat Musrembang di Cirebon kan. Betul. Yang merasa teman-teman itu didiskreditkan terkait dengan tugas, fungsi, kewajibannya. Siap. Karena gubernur kan secara jelas ngapain juga diskusi dengan DPRD akan panjang, akan lama dan sebagainya. Ya. Tapi sebenarnya perjalanannya panjang, bukan hanya itu. Perjalanannya dari mulai perubahan penjabaran APBD 2025 yang DPRD pun tidak dilibatkan. Kalaupun ada hal terkait dengan kewajiban gubernur untuk memberitahukan, maka sampai dengan hari ini belum diberitahukan secara lengkap. Lalu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak diawali dengan komunikasi bersama DPRD. Apalagi misalnya belum didasarkan kepada RPJMD, RKPD, karena kan belum dibahas. Nah, seperti misalnya pembongkaran bangunan terkait dengan ijazah, terkait dengan masalah vasektomi, terkait dengan masalah siswa masuk barak militer, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu tanpa dilalui komunikasi lebih dulu kepada DPRD, sehingga gubernur langsung jalan, yang pada akhirnya DPRD pun mempunyai beban dalam arti banyak penjelasan yang diminta oleh masyarakat. Seperti apa program-program tersebut.
Nah, masyarakat yang mana ya? Kalau boleh nanya nih, masyarakat yang mana ya kan? Kita semua sebagai masyarakat Jawa Barat gitu kan, kita juga sudah lihat secara langsung ya melalui medsosnya atau lewat TikToknya Kang Deddy Mulyadi atau YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, kita juga sudah melihat jelas ya. Dan kata Mang Ono Surono ini mewakili masyarakat ya, tapi masyarakat yang mana? Apa kalian masyarakatnya gitu? Misal masalah ijazah, kan khusus swasta. Ya. KDM pernah waktu itu menyampaikan akan dibayar tunggakannya oleh gubernur. Oke. Ternyata nggak ada. Akan diganti melalui hibah RKB. Ternyata dipotong juga kan itu. Nah terus masalah vasektomi yang melanggar undang-undang, ya pergeseran APBD yang seharusnya juga DPRD diberitahukan secara utuh. Jadi walkout kemarin ya sebenarnya perjalanan panjang, dan saya sampaikan bukan hanya PD Perjuangan sebenarnya yang mempunyai sikap seperti itu. Ya. Saya yakin fraksi lainnya juga sama. Hanya yang berani untuk melakukan walkout adalah PD Perjuangan seperti Ya, itu. walkout itu kan hanya sebagai bentuk saja. Ya. Karena gini, karena pada saat gubernur ingin membahas raperda apapun, Ya. termasuk perubahan APBD, kan melibatkan DPR. Harusnya. Iya kan? Iya. Dengan statementnya seperti itu, ya berarti kan tidak konsisten juga. Ngapain juga gubernur ngajakin DPRD untuk membahas? Toh akan lama kan gitu. Ya. Ya kan itu. Jadi mudah-mudahan ya ini sebagai anu saja, sebagai sikap PDI Perjuangan yang mewakili DPRD Jawa Barat, yang mudah-mudahan gubernur bisa berubah lah ke depan. Oke. Berubah seperti Assalamualaikum apa ya? warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bukan wabarakatuh, Mang Ono wabarakatuh ya. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem melalui Ibu Tia. Izin pimpinan Tia Fitriani dari fraksi Nasdem. Mangga. Sejauh ini Pak Wagub yang hadir di sini, terus terang kalau ibaratnya kita ini suami istri, kayaknya kita ini nggak baik-baik saja. Karena komunikasi tidak lancar, bahkan baru pertama kali selama periode saya ketiga ini di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis sehingga kami ini sehingga sulit untuk menginformasikan keadaan di Dapil. Jadi ini juga mohon pimpinan difasilitasinya jangan sampai hanya unsur pimpinan saja. Karena kalau hanya unsur pimpinan, kami tidak bisa menyuarakan. Jadi mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau. Kita bertemu di sini saja pimpinan, di lembaga DPRD, di gedung DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, tempat yang kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Itu saja, cocok tuh, alhamdulillah. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Mereka selalu membicarakan tentang rakyat ya, aspirasi tentang rakyat. Tapi rakyat yang mana ya? Toh rakyat juga menyetujui ya, atau mendukung semua kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya, selaku gubernur Jawa Barat ya. Tapi yang anehnya mereka kok pada ngomongnya mengatasnamakan rakyat ya. Ini jadi pertanyaannya, rakyatnya rakyat yang mana gitu kan? Adakah salah seorang rakyat atau pendemo yang datang ke gedung DPR gitu kan, menyuarakan kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu tidak benar gitu, harus disampaikan ke gubernur gitu, lewat dewan kan nggak ada ya, nggak ada yang demo gitu kan. Ibu Tia, usulannya sangat top sekali. Insya Allah, Bu Tia, kita akan agendakan dan melibatkan para pimpinan fraksi semuanya. Nanti di Banmus kita akan agendakan dan kita sepakati tanggalnya berikutnya. Terima kasih atas masukannya dan juga apa yang akan kita tindak lanjuti ke depan. Setelah rapat paripurna, DPRD langsung
melaksanakan rapat badan musyawarah untuk menyusun agenda kegiatan. Dipimpin oleh Pak Iwan, Wakil Ketua dari fraksi PKS, didampingi oleh Pak Iswara, Wakil Ketua dari fraksi Partai Golkar, dan juga saya. Dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kesimpulannya, kami semua sepakat untuk tidak mengagendakan pembahasan raperda yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat sebelum Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasinya atas pernyataan pada saat musrenbang di Kabupaten Cirebon. Kesimpulannya, sikap ini merupakan sikap lembaga, sikap seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Bukan sikap orang per orang, bukan sikap fraksi per fraksi, tapi ini keseluruhan bicara DPRD sebagai lembaga. Maka kita berharap tanggal 21 Mei 2025 ada rapat paripurna di mana kita sudah menyampaikan kepada gubernur melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat hadir dan langsung memberikan klarifikasinya. Setelah klarifikasi, kami pastikan langsung kita susun agenda pembahasan, kita susun kegiatan-kegiatan yang intinya membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tapi juga bersama-sama dengan DPRD. Dan itu merupakan amanah dari undang-undang yang mengatur terkait dengan pemerintahan daerah. Oke, apa yang dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi ya sangat didukung oleh masyarakat ya. Dan kalaupun DPRD mendengarkan suara rakyat, ya ikuti aja ya, kan rakyat setuju dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Ya tinggal dukung aja, support aja ya. Simple gitu kan. Ada orang yang paling sombong dan menjijikkan, itu anggota dewan itu tuh. Itu namanya, gue sebutin nggak namanya ini? Wah, kalau abang siap menghadapi konsekuensinya sih silakan. Wah, sangat sih. Realisasi dari tambang tersebut. Jadi kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha tambang itu, bisa saja mengajukan izin. Nanti proses perizinan itu yang akan menentukan layak atau tidak izin itu diberikan. Nah, tetapi yang disampaikan oleh Hadi tadi, di saat Subang akan membangun infrastruktur dalam jumlah yang besar, materialnya dari mana? Dari Purwakarta. Ternyata banyak tambang di Purwakarta yang berdiri dari dulu. Kita bisa disimpulkan sendiri lah siapa yang memberikan izin. Lucu pohonnya ya. Nah, kenapa ini langkah ini diambil? Karena kita menyikapi dari pernyataan Deddy. Silakan Bapak DPRD catur tuh. Lihat tuh, anggota DPRD Kabupaten tuh. Oh, catur. Aduh. Ngisi waktu gimana? Turun dong Pak ke bawah. Kamu lagi ketua komisi parah nih. Oh. Aduh. Turun atuh ke bawah. Kacau ini. Masa anggota DPRD main catur? Turun dong ke bawah, keliling lihat program-program berjalan enggak, mitra kerjanya sesuai enggak. Waduh, rugi kita nih rakyat gajinya, anggota DPR-nya catur aja kerjanya. Ada yang menarik dalam suasana kehidupan sosial dan politik saat ini, yaitu saya dalam setiap waktu ada kekuatan yang terus memframing saya bahwa saya melakukan pencitraan. Apa yang dilakukan saya hanyalah sebuah pencitraan.
Framing dilakukan oleh media dan oleh buzzer. Pertanyaannya adalah, buzzer dan media memframing saya, itu dibayar sama siapa coba? Bayarnya pakai uang pribadi apa uang negara? Nah, saya sendiri sampai hari ini tidak menggunakan uang negara untuk kegiatan sosial kehidupan saya. Saya hanya menggunakan channel yang saya miliki, yang secara kebetulan channel ini diminati oleh masyarakat. Tapi orang lain kan bisa jadi menggunakan kekuatan media, menggunakan kekuatan influencer, menggunakan kekuatan buzzer dengan dibiayai oleh uang negara agar dia mengalami peningkatan persepsi publik sehingga kerjanya dianggap baik. Ayo, mari kita pakai rasionalitas. Saya setiap hari bermedia sosial tanpa menggunakan uang negara. Yang lain berusaha membangun citra dengan menggunakan uang negara. Gimana cara melihatnya? Lihat aja anggaran di Dinas Informasi Komunikasinya, berapa di setiap kabupaten kota, berapa di setiap provinsi. Itu bisa dilihat bahwa yang paling gede anggarannya pasti menggunakan anggaran itu untuk membangun citra dirinya. Itulah hal yang mesti kita pahami, dan saya secara terbuka tidak menggunakan dana negara untuk kegiatan posting-posting yang saya lakukan, karena saya menggunakan channel akun yang saya miliki tanpa menggunakan uang negara. Betul, Pak. Pokoknya mah Gubernur Jawa Barat luar biasa. Pan enak kieu keur useuh mana teh pannya. Bapak aing teh pan teh keur ngababat ieu ngababat kebon gitu, ngababat reuma-reuma, ngaduduk reuma-reuma. Tah ayeuna mah kalaluar sih euy. Orai, beurit. Kalaluar mah pan gampang katempo ayeuna mah orai jeung beuritna. Gitu gara-gara Pak Dede. Nun Pak Dede jadi katempo nu orai jeung nu beurit teh mah. Nun Pak Dede. Bener bisa. Kuring meninggalkan kareng-rengan pejabat provinsi, pejabat kabupaten, hampura lamun kuring yang sarak. Yang sarakeun ka saha, yang sarakeun ka pejabat. Kunaon pejabat jadi sangsara, dasar lagi ukur ngurus angka, ngurus pencairan, ngurus pertanggungjawaban. Salila ieu negara lain ngurus rakyat, tapi ngurus duit jeung anggaran. Kumaha ngurus duit ke anggaran? Aya kami melakukan perjalanan mulai dari Kabupaten Morowali Utara. Kami akan melakukan perjalanan panjang menuju Jawa Barat. Ini kami berada di posisi perbatasan Kabupaten Morowali Utara memasuki wilayah Kabupaten Poso. Dan kami akan terus melakukan perjalanan menuju Makassar. Makassar kami akan menyeberang mengikuti feri menuju Surabaya. Dari Surabaya kami akan langsungkan perjalanan menuju Jawa Barat. Untuk tujuan kami di sana berjumpa dengan orang yang kami sangat-sangat banggakan oleh kinerja beliau sebagai seorang Gubernur Jawa Barat yang betul-betul memperlihatkan bahwasannya tanggung jawab beliau untuk peduli kepada rakyat, peduli kepada lingkungan, dan satu kebanggaan kami ya sebagai warga negara Indonesia, walaupun kami bukan warga Jawa Barat, tapi kami sangat-sangat mendukung kinerja beliau. Mungkin ini dulu yang kami dapat sampaikan. Seluruh perjalanan kami nanti kami akan liput dan kami akan sampaikan ke teman-teman. Di sini ada barang yang kami bawa. Ini ada bekal yang kami sudah siapkan. Di sini ada kompor, ya. Ketika kami beristirahat nanti di mana kami berada, kami dengan perlengkapan kami yang apa adanya, kami akan gunakan di perjalanan. Oke, salam dari saya Adrian Biralino dari Morowali Utara menuju Jawa Barat. Rapat paripurna hari ini.
Oke guys, seperti itu ya. Ada seorang warga dari luar Jawa Barat ya untuk bertemu Kang Deddy Mulyadi ya. Dan apapun itu niatnya, yang pasti kita doakan saja ya. Semoga cepat sampai dan selamat sampai tujuan ya. Dan terkait musrembang, Kang Deddy Mulyadi juga sudah menyampaikan ya dari beberapa media sosialnya ya. Dan adapun yang Kang Deddy Mulyadi katakan itu benar-benar real ya. Walaupun kita walaupun mereka berbicara tentang rakyat, atau rakyat juga sangat mendukung ya dengan kebijakan atau ketentuan dari Kang Deddy Mulyadi ya. Mereka seharusnya mendukung juga ya, karena mereka berbicara tentang aspirasi dari rakyat ya. Walaupun mereka mendengar rakyat ya, dengarkan juga rakyat ya. Rakyatnya sangat mendukung Kang Deddy Mulyadi ya, dukung juga ya rakyatnya gitu kan. Ini sangat bertolak belakang sekali ya. Dan oke, apa tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya di Naik Reaksi. Bye bye.